Dalam hal ini termasuk membaca Al-Fatihah untuk si mayit, sama dengan permasalahan mengirim Al-Fatihah untuk si mayit. Terdapat perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan bahwa mengirim Al-Fatihah untuk si mayit atau membaca Al-Fatihah untuk si mayit itu pahalanya akan sampai, dengan meyakini bahwa Al-Fatihah itu bagian daripada doa, ya. Kemudian pendapat yang lain mengatakan bahwa mengirim Al-Fatihah untuk si mayit itu tidak sampai, ya. Dan sama-sama memiliki dasar. Ada satu pendapat yang lain yang mengatakan tidak sampai, yang mengatakan sampai, demikian dan seterusnya. Saling menyalahkan dan masing-masing berdasarkan apa yang mereka baca di dalam kitab para ulama. Bagi mereka yang mengatakan atau bermadhab Syafi'i, meyakini bahwa membaca Al-Fatihah untuk si mayit itu sampai, karena mereka temukan itu di dalam kitab Imam Nawawi rahimahullahu taala salah satunya, dan Imam Nawawi itu adalah salah satu ulama hadis yang bermadhab Syafi'i. Ada lagi pendapat yang lain mengatakan tidak sampai, karena apa yang sampai kepada si mayit itu adalah apa yang diperbuat oleh si mayit semasa hidupnya, atau hal-hal khusus yang disampaikan oleh Nabi di dalam hadisnya, termasuk doa anak yang soleh atau sedekah jariah. Ada beberapa perkara yang sampai kepada si mayit, ya. Nanti akan kita bahas pada kesempatan yang lain. Kemudian mengatakan sebagian pahala mengirim surat Al-Fatihah itu tidak sampai. Saya memilih pendapat bahwa yang paling sampai kepada si mayit itu adalah doa orang yang soleh, doa anak yang soleh, anaknya yang membacakan Al-Quran, baik surat Al-Fatihah maupun surat yang lainnya untuk orang tuanya, maka pahalanya sampai insya Allah tanpa diniatkan sekalipun. Karena setiap kebaikan yang dilakukan oleh anak yang soleh, yang diajarkan oleh orang tuanya ketika masih hidup, maka itu akan menjadi pahalanya akan sampai kepada orang tuanya. Setiap kebaikan yang dilakukan oleh anak di dalam kehidupan, itu pahalanya otomatis sampai kepada orang tuanya tanpa diniatkan sekalipun. Itu akan sampai. Jadi kita memilih jalan pertengahan, bahwa cukup membaca doa-doa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sampai kepada si mayit, Allahumma ufir lil muslimina wal muslimat, dan seterusnya. Dan disinilah peran anak untuk mendoakan orang tuanya yang sudah tiada, sudah meninggal. Permasalahan ini tidak akan pernah selesai dibahas, apalagi di negeri kita ini. Permasalahan ini selalu menjadi permasalahan yang sangat sensitif. Ada orang yang saling menyalahkan, ini macam-macam, yang mengatakan tidak sampai Wahabi, yang mengatakan sampai bid'ah, macam-macam, ya. Jadi kita selalu berikhtiar di dalam kehidupan kita, tanpa mengandalkan kebaikan dari orang lain, kita lakukan kebaikan-kebaikan di dalam kehidupan kita yang akan menjadi penolong ketika kita sudah tiada. Dan kita ajarkan anak-anak kita untuk membaca Quran dengan baik, untuk menjadi anak-anak yang soleh, karena doa mereka lah yang otomatis sampai kepada orang tuanya ketika mereka berdoa dan orang tuanya sudah tidak berada di dunia lagi, orang tuanya sudah meninggal. Maka doa anak yang soleh itu akan selalu sampai, baik dengan Al-Fatihahnya, Al-Baqarahnya, seluruh Qurannya, dan semua doa-doa yang baik dan amal-amal yang baik akan sampai kepada orang tuanya. Bantu yuk operasional rumah dakwah Al-Hujah dan terselenggaranya kajian serta dakwah Al-Hujah dengan menjadi donatur tetap setiap bulan berinfak Rp30.000. Dengan infaknya setiap bulan Rp30.000, insya Allah akan membantu dakwah Al-Hujah dan jadikan ini amalan yang istiqomah yang dilakukan terus-menerus atau kontinu. Allah mencintai amalan yang istiqomah walaupun sedikit.
terus istiqomah setiap bulan, jangan berhenti. Karena Allah mencintai hambanya yang istiqomah. Dan insya Allah ini akan menjadi amal soleh jariah dengan menyebarnya ilmu yang bermanfaat. Yuk salurkan amalan istiqomahnya setiap tanggal 3 setiap bulannya melalui Bank Sentral Asia dengan nomor rekening 27660155554 atas nama Dedi Harveni. Dan Mandiri Syariah dengan nomor rekening 7102286299 atas nama Dedi Harveni.